Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, tadi tersiar kabar Persatuan Dukun seluruh Indonesia. Kok ada persatuannya ya dukunnya? Saya baru tahu nih, terus terang baru tahu nih. Mereka katanya lapor polisi soal akun sosial medianya Marcel Radiva atau si pesulap merah. Ya mereka melaporkan nggak tahu masalahnya apa ya. Persatuan Dukun kan nggak ada hubungannya dengan kasus antara si Marcel dengan Bang Udin kan nggak ada ya. Tapi katanya mereka melaporkan karena kemungkinan ya sebut saja periuk nasinya terganggu lah ya karena aksi keren menurut saya dari si pesulap merah. Ya kita ngobrol yang lain, tapi masih ada hubungannya. Yaitu akhirnya pemerintah Kabupaten Blitar membuat keputusan penuh dengan kewarasan. Nah ini di garis bawah ya. Menurut saya keputusan dari pemerintah Kabupaten Blitar ini penuh dengan kewarasan terkait dengan kasus pengobatan palsu ala Samsudin ini. Setelah mendengar kesaksian banyak pihak, setelah mengecek berbagai perizinan yang dipunyai oleh padepokan itu, dan setelah melihat penolakan yang dilakukan oleh warga desa di mana padepokan itu berada, akhirnya pemerintah Kabupaten Blitar bersikap. Kemarin, izin pembukaan padepokan Nurzat Sejati milik Gus Samsudin, Jadap ya, alias Gus Samsudin yang berlokasi di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, resmi dicabut pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Puas ya. Suatu keputusan yang memang harusnya sejak setahun lalu itu dilakukan. Tentu kita apresiasi keputusan pemerintah Kabupaten Blitar ini sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat, melindungi warganya, bahkan melindungi akal sehat kita semua. Bravo ya untuk Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, Anda keren. Dan tentu saja keputusan pemerintah Kabupaten Blitar ini mendapatkan berbagai reaksi. Bagi masyarakat yang tidak mau lagi dibohongi pakai segala trik, yang malah terkesan menggunakan ritual berbau agama untuk tujuan kemungkaran mungkin, pasti sangat mendukung ketegasan pemerintah Kabupaten Blitar ini. Tapi bagi mungkin orang-orang yang mendukung Gus Samsudin ini atau anak buahnya sendiri, dan juga beberapa gelintir orang yang terpengaruh dan tetap percaya dengan sebut sajalah trik akal-akalan atau praktek perdukunan ini, jualan obat yang tidak mengobati, ya jelas kecewa dan mungkin tidak terima. Kalau itu sih ya bodoh amat. Ya, sudah kaya dan terkenal. Terkenal jadi lelucon tapi. Ya itu, sudah cukup lah menurut saya ya. Masih untung nggak dipolisikan mantan-mantan pasien yang kuat dugaan jadi korban. Masih untung tuh. Masih untung mantan-mantan pasien mereka masih bersabar atau sudahlah ikhlasin aja lah. Mungkin begitu. Nah, sementara alasan pemerintah kabupaten mencabut izin dan menutup tempatnya si Samsudin ini sangat masuk akal menurut saya. Karena telah ditemukan ketidaksesuaian antara izin usaha dengan kegiatan yang ada di lokasi. Nah, ini digarisbawahi. Ditemukan ketidaksesuaian atau beda lah antara surat izin dengan apa yang dilakukan. Dan pencabutan izin ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Blitar setelah melakukan peninjauan ulang. Ini menariknya. Karena izin dari padepokan itu ternyata hanya izin untuk usaha pijet tradisional. Oh, Samsudin ini ternyata tukang pijat gitu. Waduh, pelanggaran bos. Izinnya pijat. Kenapa pelaksananya tiup-tiup segala? Tiup-tiup gitu ya. Pijet ya pijet lah. Maksimal dielus lah ya. Bukan cuma itu. Kalau izinnya adalah pijat tradisional, kenapa kesannya malah seperti pesantren? Segala ada majelis taklim, segala ada santri. Ini tanda tanya ini. Ini diduga ente salah lagi bos. Ente ngajar apaan? Oh iya lupa saya. Ilmu kebal yang disiram minyak panas nggak mempan atau nggak melepuh itu ya? Itu kan sulapan bos. Banyak di YouTube. Tambah nggak jelas ini padepokan ente bos. Masa ngajar santri pakai ilmu sulap? Kalau lulus bukannya jadi ustadz dong. Bisa-bisa malah jadi master.
tersulap. Dan parahnya adalah izin praktek sebagai panti pijat tradisional yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Blitar setahun lalu, yaitu 2021, ternyata sudah dicabut duluan. Ini Dinas Kesehatan juga nggak jelas berarti ya. Kapan mereka nyabut izin? Harusnya diumumkan dan ditutup oleh Dinas Kesehatan dulu dong. Kok nunggu demo sih? Nah itulah kemudian. Karena Dinas Kesehatan sudah mencabut izin, maka bupati yang ada di atasnya otomatis juga mencabut izin itu. Keterangan ini dari Wakil Bupati Blitar loh ya, namanya Pak Rahmat Santoso. Kemarin, hari Selasa kalau nggak salah. Nah, si Pak Rahmat Wakil Bupati ini bilang kalau Padepokan Gus Samsudin ditutup berdasarkan hasil rapat bersama Forkopimda Blitar, Forum Koordinator Pimpinan Daerah mungkin ya. Tidak boleh lagi ada kegiatan apapun termasuk praktik pengobatan dan majelis taklim. Dengerin tuh, Din. Dengar. Wis ora oleh meneh awakmu dolanan sulap-sulapan kanggo pengobatan, Din. Ora pareng karo Pak Bupati. Wis wae awakmu dadi YouTuber wae, mumpung durung ana sing nglaporke awakmu, Din. Semua sudah usai. Maaf ya, agak roaming tadi ya. Pasti nanti ada terjemahannya. Nah, lebih lanjut, PR buat editor ya. Lebih lanjut, Wakil Bupati menyampaikan bahwa telah diputuskan segala aktivitas di Padepokan itu yang berkaitan dengan aktivitas pijat. Atau kegiatan yang menyerupai pondok pesantren dan juga majelis taklim harus dihentikan. Nah, dengan begini artinya kemarin itu Samsudin telah melakukan pelanggaran atas perizinan. Dulu ngajuinya izin panti pijat tradisional, tapi dipakai untuk kegiatan menyerupai pengobatan tradisional. Karena sepengetahuan saya, ini dua hal yang berbeda. Izinnya beda juga. Nih, kalau mau buka panti pijat tradisional, izinnya ya izin usaha pijat tradisional juga. Ada daerah yang cukup izin dari kecamatan saja tuh ada. Ya usahanya kan cuma pijat tradisional. Biasanya yang pijet itu mas-mas atau ibu-ibu tua yang memang punya keterampilan. Beda kalau pijat spa ya. Tapi ada berita gembira buat Samsudin. Jarang nih. Padepokan milik Samsudin itu dapat beroperasi kembali asal seluruh izin telah dipenuhi. Kurang baik apa itu pemerintah kabupaten? Kalau mau buat surat izin pengobatan tradisional alias SIPT ya, itu kan gampang. Selain persyaratan standar ya, biasa KTP, KK kayak gitu, cukup surat keterangan dari kepala desa atau lurah di desa tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional. Jadi, tanya aja Pak Lurah, kelar. Kan kalau lihat tayangan yang lalu kan, Samsudin ini berteman akrab dengan Pak Lurah. Jadi gampang lah. Lalu ditambah dengan ya peta lokasi usaha dan denah ruangan supaya jelas, beneran, serius dalam usaha panti pijat tradisional ini. Lalu yang penting adalah ada surat rekomendasi dari asosiasi atau organisasi profesi di bidang pengobatan. Tentu saja pengobatan tradisional yang bersangkutan. Nah, sampai di sini aman dong Gus Udin. Panggilnya Gus Udin kan? Gus Udin aman lah dari sini. Ya kan pasti adalah persatuan, kelompok, organisasi itu. Nah, minta surat terang dari mereka. Nah, tapi jangan lupa ya, sertakan fotokopi sertifikat dan atau ijazah pengobatan tradisional. Pernah belajar di mana? Siapa yang ngajar? Kan jadinya jelas dan aman buat pasien Anda. Gitu loh, Din. Nggak ada istilah dukun tiban itu nggak ada. Tahu-tahu bisa ngobatin dan sembuh total. Itu nggak ada. Kalau zaman dulu, iya. Ini zaman 4.0, Mas. Kudu ada bukti. Jangan lupa juga sertakan surat pengantar puskesmas setempat. Kalau semua lengkap, saya yakin surat izin bisa keluar. Meskipun lama. Aduh. Kalau kegiatan di Padepokan itu mau ditambah majelis taklim atau pesantren, izinnya terpisah loh ya. Ingat, Din, izinnya terpisah. Ini bukan kata saya, Din. Tapi keterangan dari Pak Wakil Bupati Blitar, yaitu Pak Rahmat.
Pak Rahmat kemarin bilang, Din, coba cek di YouTube, ada tuh. Harus ada izinnya, artinya harus mengurus izin masing-masing. Apa saja kegiatan yang ada di sana. Misalnya soal pijat tradisional, izin pondok pesantren, hingga majelis taklim. Itu suara apa barusan? Nah, begitu gampang lah buat Gus Udin yang kayak gini nih, ala simpel lah. Minta bantu yang tidak kasat mata aja dia bisa. Paling dalam hitungan menit, jadi. Orang sakti. Inilah yang namanya kenyataan di lapangan, Din. Bisa saja kalau mau nekat, tetap praktek tanpa izin, atau tetap ngonten trik sulap, tapi dibilang kenyataan. Tapi ya banyak masyarakat udah nggak percaya. Itulah yang saya bilang kemarin bahwa memang harus dipisahkan antara sulap sebagai hiburan dan lucu-lucuan dengan praktek pengobatan karena dua-duanya punya konsekuensi yang berbeda. Apakah Pak Udin paham maksud saya? Coba tonton konten ini 100 kali dari awal sampai akhir, jangan di skip ad. Saya yakin akan paham Pak Udin. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, polemik perseteruan antara orang yang mengaku Gus Samsudin dengan Marcel Radival, pesulap merah, menjadi perhatian publik beberapa hari belakangan ini. Padepokan tempat pengobatan milik si Samsudin ini lalu ditutup karena sempat didemo masyarakat lantaran diduga menjadi praktek penipuan dengan trik sulap. Ini bukan kata saya, tapi semua media, bahkan seorang jenderal polisi, Krishna Mukti kalau nggak salah, menyampaikan hal yang sama. Ini trik tipu-tipuan katanya. Gimana Pak Udin? Mau melaporkan Pak Jenderal Krishna Mukti? Kalau tadi sih dukun-dukun itu udah melaporkan, mungkin ada di pihaknya Bang Udin. Ayolah, berpikir waras. Kasihan rakyat, ya. Ya jelas saja karena mereka ini tidak memiliki izin kegiatan menyerupai pondok pesantren dan izin majelis taklim sesuai dengan peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2019, Din. Hafal saya. Tentang majelis taklim dan juga peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2020 tentang pendirian penyelenggaraan pesantren. Kalau itu dilanggar ya ditutuplah, Din. Tapi melakukan kegiatan yang mirip dengan dua kejadian atau dua kegiatan yang disebutkan itu harus punya izin. Kalau nggak punya, tutup. Dan bagusnya nih ya, ini bagusnya. Pihak Samsudin ini menerima keputusan itu. Saya lihat tuh, ini salut saya. Mungkin diwakili oleh kuasa hukumnya, dia menerima keputusan itu dan berharap segera kelar perizinan yang baru sehingga tempatnya bisa beroperasi kembali. Baguslah kalau diterima. Cooling down dulu. Urus izin dengan pelan supaya bisa beroperasi lagi. Tapi saya kok menyaksikan ya, ini sorry nih. Izin itu akan keluar dalam waktu dekat tuh saya menyaksikan. Saya ragu itu akan keluar dalam waktu dekat. Karena masyarakatnya masih tinggi lah. Masih emosi lah mungkin ya. Karena kalau melihat praktek yang dijalankan Samsudin, apabila masih sama nih kayak gitu juga, maka ada kemungkinan kejadiannya akan terulang lagi. Yaitu melakukan trik sulap seperti yang beredar dalam banyak berita itu, tapi menyatukan trik sulap itu dengan ritual pengobatan. Yang kuat dugaan atau ditenggarai, ini hanyalah sebuah muslihat. Supaya orang yang datang berobat percaya, yakin, dan menaruh harapan besar atas kesembuhan penyakitnya. Apa nggak kasihan lihat orang-orang yang berharap sembuh atau tertolong, padahal cuma disuguhi trik sulap. Ini orang lagi menderita, Din, bukan orang yang lagi ulang tahun. Kok disuguhi pertunjukan sulap? Ya kemudian kita kembalikan kepada masyarakat untuk menilai ini semua. Apakah memang praktek-praktek begini masih layak di tengah upaya pemerintah menaikkan taraf kesehatan masyarakat? Ya tentu tidak semua pengobatan alternatif seperti si Udin ini. Banyak juga yang memang manjur dan bermanfaat.
terutama ahli jamu-jamuan, karena Nusantara memang gudangnya apotek hidup. Atau yang memang ahli pijat, baik pijat saraf, tulang, atau pijat kesehatan. Tapi yang namanya muslihat, mau di bidang usaha apapun, lambat laun bakal terbongkar. Apalagi masih banyak orang yang waras. Daripada orang yang akibat pengen menempuh jalur cepat, malah habis-habisan karena kena jebakan Batman, orang bisa jadi ngaku sakti dan pintar. Iya, kenapa kadang ada dukun palsu disebut sebagai orang pintar? Iya, katanya karena masih banyak orang yang bodoh yang datang minta pertolongan. Demikian Oposisi 69 FM. Ayo waraskan Indonesia. Jangan mau dibohongin pakai agama. Salam beletak. Tarik Bambang. Cita-cita kita di tahun 2045, 1 abad, Indonesia merdeka. Mestinya, insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun. Dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut